barang-barang harus aku pakai buat preskon aku. Kamu ini gimana sih? Kalau emang gak niat kerja, bilang aja. Jadi aku bisa cari karyawan lain. Bunuh. Bunuh! 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 Yasmin, kening kamu kenapa? Nggak apa-apa Ibu, tadi aku kan beli obat di apotik, terus aku nggak ngeliat ada pintu kaca, jadinya aku kejedot. Benar kamu kena kaca? Atau jangan-jangan orang jahat itu? Ibu, kenapa Ibu? Loh, Ibu kenapa? Bunuh! Oh iya, ibunya Yasmin sama laki-laki itu memiliki reaksi yang sama. Sama-sama ketakutan ketika mereka melihat simbol C ini. Tunggu. Apa semua kejadian itu ada hubungannya dengan simbol C keluarga aku ya? Kira-kira Ibu bisa hidup seperti normal lagi nggak ya, Dok? Kamu harus selalu yakin. Selalu ada kemungkinan untuk itu. Yang penting kita harus terus berusaha. Dan kamu terus berdoa. Meminta kesembuhan. Makasih ya, Dok, udah selalu support aku sama Ibu. Aku juga senang. Aku punya kesempatan untuk bantuin kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Hati-hati ya, Dok. Yang kamu ingat, kalau ada apa-apa, langsung hubungin aku. Iya. Ya udah kamu masuk, temenin Tante Ratih ya. Hati-hati. Halo? Ke rumah sakit sekarang ya. Temuin saya. Ada hal penting harus saya omongin. Malam, Ma. Halo sayang, tumben jam segini udah pulang? Oh iya, Mama sendiri kok di rumah? Bukannya harusnya Mama ada acara makan malam? Iya, Mama cancel acaranya karena hari ini Mama pengen istirahat aja, capek. Oh, oke. Jadi gini, Ma. Kenapa? Ada sesuatu yang mau aku tanya sama Mama. Oke, mengenai? Soal itu loh. Soal simbol keluarga yang huruf C itu, Ma. Apa itu ada arti khususnya di keluarga kita dan juga perusahaan kita? Dan apa hanya kita aja, Ma, yang pakai simbol itu? Simbol itu
Gak ada yang spesial, biasa aja. Jadi gini sayang, waktu kita membuat simbol itu, memang sengaja Mama pilih simbol itu supaya yang ngelihat simbol perusahaan kita, orang pasti tahu, oh itu perusahaan The Cakradinata. Itu aja. Oke. Tapi apa simbol itu hanya eksklusif, Ma? Punya kita? Ya dulu sih iya sih. Awalnya memang betul seperti itu. Tapi kamu tahu kan, perusahaan kita lama-lama semakin besar dan berkembang. Jadi simbol itu bukan cuma keluarga aja yang pakai. Kita mengizinkan buat kerabat dekat atau para pegawai. Kenapa ya tiba-tiba nanya simbol itu? Nggak apa-apa, Ma. Aku hanya penasaran aja kok. Ya udah, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Iya sayang. Ada apa dok, panggil kami ke sini? Saya ada tugas buat kalian. Tugas apa, Dok? Kalian cek handphone kalian. Itu foto Yasmin. Saya minta kalian untuk jagain Yasmin. Kalian pantau terus, kemanapun dia pergi. Gimana dengan Mbak Yasmin dok? Apa Mbak Yasmin tahu kalau kami berdua bakal jagain dia? Nggak perlu. Bukan seperti itu caranya. Saya minta kalian untuk awasin dia dari kejauhan. Kalian jagain terus. Kalau sampai ada bahaya yang kira-kira mengancam dia, kalian selamatin dia. Dan tolong, langsung kasih tahu ke saya. Baik dok. Siap, laksanakan. Kalian juga harus ingat, jangan sampai ada yang tahu. Termasuk Yasmin sendiri. Baik dok. Permisi, Dok. Kalau tadi terjadi sesuatu sama aku, gimana ya nasib ibu? Kenapa orang tadi menyerang aku ya? Apa tujuan dia? Apa ini ada hubungannya sama kematian almarhum ayah? Apa ayah benar-benar dibunuh sama orang? Sekarang orang itu juga mengincar aku dan ibu juga. Untung aja tadi ada Pak Rangga datang dan menolong aku. Coba kalau enggak, entah apa yang akan terjadi. Ya Allah, alhamdulillah. Aku bersyukur karena Engkau masih memberikan aku perlindungan. Aku mohon kepadamu ya Allah, lindungilah aku dan ibu, agar aku bisa selalu berada di sisi ibu. Dan aku akan terus bisa menjaga serta berbakti kepada ibu. Aku juga meminta agar Engkau bisa melapangkan kubur ayah. Meskipun aku belum pernah merasakan adanya sosok seorang ayah dalam hidupku ya Allah. Tapi berikanlah dia tempat terbaik di sisimu. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Yoga. Mas Yoga. Bu, kenapa kamu ninggalin aku, Mas? Aku mau ikut kamu ke sana, Mas. Bawa aku, Mas. Aku rindu sama kamu, Mas. Ternyata semakin lama kerinduan ibu sama ayah semakin besar. Ibu bilang kalau ibu mau ikut sama ayah. Terus aku sama siapa, Bu, di dunia? Aku cuma punya ibu. Aku mohon, Bu, bertahan. Izinkan aku bisa melihat ibu pulih dan bahagia, Bu. Aku yakin kalau laki-laki yang menolong gadis itu tadi adalah Rangga, anak pertama keluarga Cakradinata. Tapi
Apa hubungan gadis itu dengan dia? Kenapa dia ada di sana? Ini nggak bisa dibiarin. Usahaku untuk menghabisi gadis itu bisa gagal. Ini aku udah di jalan menuju ke sana. Ntar lagi aku sampai kok. Ya, tungguin aja. Kayak pernah lihat itu orang. Halo Pras, nggak kedengeran suaranya nggak jelas. Ngomong apa sih? Halo, halo. Ntar aku telepon lagi ya. Ada hal penting yang aku harus mau pastiin. Oke? Ntar aku ceritain. Malam, Mbak. Mana, Pak? Kunci kamar atas nama Heru. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Makasih ya. Sepertinya sekarang sudah aman. Aku bisa sembunyi di sini. Jadi benar itu Heru. Dia di Jakarta. Apa yang sedang dia rencanakan? Ternyata Mama benar. Simbol keluarga C ini sudah ada di mana-mana. Halo? Ya, Mas Rangga? Halo Romeo. Oh iya, gimana ya keadaan Yasmin? Yasmin baik-baik aja. Makasih ya tadi udah bantuin dia. Nggak apa-apa. Gue hanya kebetulan lagi ada di sana aja sih. Oh iya, gue mau nanya soal ibunya Yasmin. Ya. Kenapa ya? Kok ibunya Yasmin itu tantrum ngeliat gue? Seolah-olah gue itu orang yang sudah membunuh suaminya. Tapi kenapa ya tiba-tiba dia nuduh gue kayak gitu? Begini, biasanya Tante Rati itu tantrum karena ada sesuatu yang memicu. Dan biasanya dipicu oleh banyak hal. Bisa jadi pas momen Mas Rangga ketemu sama Tante Rati itu situasinya sama dengan situasi momen traumatisnya. Ya, tapi nggak ada yang bisa memastikan itu. Bisa jadi karena hal itu, bisa jadi juga karena hal lain. Hal lain? Apa jangan-jangan karena simbol keluarga kita itu hurufnya C ya? Seperti yang tadi gue bilang, Mas, bisa jadi. Tapi karena untuk saat ini kondisi kejiwaannya Tante Rati juga belum terlalu stabil, jadi kadang pasien juga bisa melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ya, semacam halusinasi. Yaudah Mas Rangga, gak usah terlalu dipikirin. Lagian, ayahnya Yasmin itu dibunuh 25 tahun yang lalu. Masa iya? Lo yang ngelakuin itu 25 tahun yang lalu. Permisi dok. Ya? Ini ada berkas yang harus dicek. Oh, taruh di ruangan saya dulu aja ya. Oke, baik dok. Terima kasih. Halo, Mas Rangga. Ya, sepertinya gue harus ke ruangan gue sekarang. Oh iya, oke. Yaudah, makasih ya atas infonya Romeo. Oke. Aku yakin
Pasti ini semua bukan hanya kebetulan. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Kamu sudah membuat aku kesel. Kenapa tadi tiba-tiba telepon ditutup? Ada perempuan lain? Atau ada urusan penting selain urusin aku? Tolong kamu jelaskan kenapa kamu tutup telepon. Aku minta kamu jujur ya. Jelaskan sekarang juga ada apa. Karena aku ngeliat Heru. Ya. Heru, Ya, Heru. kamu yakin? Ya, aku yakin. Dan aku udah mastiin kalau dia bener-bener Heru. Laki-laki yang berjalan dengan kaki diseret. Betul? Heru ada di Jakarta. Kamu lihatnya di mana? Aku lihat dia masuk ke sebuah hotel yang dulu. Dan itu di kawasan selatan. Dan aku yakin dia nginep di situ. Bu Ajeng, kenapa Bu Ajeng ngajak saya ketemuan di tempat ini? Ada tugas buat kamu. Kali ini tugas berat. Tugas apa, Bu? Kamu harus melenyapkan satu keluarga sekaligus. Dan harus secepatnya. Bu Ajeng tahu kan, saya nggak pernah nyakitin orang. Apalagi menghilangkan nyawa orang. Sekarang Ibu nyuruh saya menghilangkan nyawa satu keluarga. Ini nggak benar, Bu. Ini udah keterlaluan. Gak usah banyak protes. Sanggup apa tidak? Jawab. Baik, Bu. Saya akan lakukan tugas itu. Oke, tinggal kasih tahu nominalnya berapa. Kali ini saya nggak minta uang, Bu. Lalu? Saya minta Bu Ajeng mau merawat dan mencukupi kebutuhan anak saya. Istri saya sudah meninggal saat melahirkan anak itu. Dan dengan kondisi saya yang cacat seperti ini, rasanya sangat susah untuk saya mengurus orang anak. Jadi saya minta sama Bu Ajeng, saya minta masa depan yang terjamin buat anak saya. Baik, Terima kasih Bu Ajeng. kamu jangan senang dulu. Setelah kamu melaksanakan tugas kamu, kamu harus pergi jauh dan jangan kembali lagi. Kamu tidak boleh muncul di Indonesia ataupun di Jakarta. Ingat, kalau kamu sampai melanggar, kamu akan saya habisi. Dan kalau tugas ini gagal, anak kamu yang akan saya habisi. Paham? Ini foto keluarga yang harus kamu habisi. Kenapa Heru tiba-tiba muncul? Pasti ada rencana besar. Gak mungkin kalau Heru tidak punya rencana dia tiba-tiba muncul di Jakarta. Cari masalah ini orang. What do you want? Habisin dia.
makan dulu ya. Gue gak lapar, Yasmin. Ibu harus makan biar ibu ada tenaga. Ya, 1 suap aja. Yasmin, udah Mbak Diah aja yang suapin ibu makan. Yasmin mendingan berangkat kerja nanti terlambat. Yasmin berangkat kerja dulu ya. Yasmin, tapi kamu harus tetap hati-hati ya. Harus tetap waspada sama orang-orang di sekitar kamu. Ibu takut kamu kenapa-napa, Nak. Yasmin gak akan kenapa-napa kok, Bu. Ibu tahu sendiri kan anaknya itu anak yang tangguh. Lagi pula Yasmin juga punya Allah. Di mana Yasmin itu selalu berdoa, minta perlindungan. Dan semuanya akan baik-baik aja. Jadi Ibu gak usah khawatir. Ibu harus makan. Jangan sampai gak makan. Nanti Yasmin marah loh. Jagain Ibu ya. Yes. Udah, siap-siap. Yasmin jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari orang yang jahat yang kemarin yang menyakitiku. Semoga orang itu tidak muncul lagi hari ini. Dan aku harus kuat demi Ibu. Bismillah. Oh iya, Dek. Papa mana ya? Udah berangkat duluan tadi pagi. Morning. Morning, Ma. Morning, Ma. Mama kenapa ngurut-ngurut kepala gitu? Migren. Mama kurang tidur, nggak bisa tidur semalam. Duh. Kok bisa, Ma? Lagi ada masalah? Enggak sih, memang lagi nggak bisa tidur aja. Cek ke dokter deh, Ma. Tiba-tiba insomnia bahaya. Gak usah lah. Ya udah, Ma. Aku kantor dulu ya. Kebetulan sarapan udah selesai. Oke sayang. Hati-hati, Kak. Ya. Bye. Sayang tolong selainya. Thank you. Apaan sih? Kenapa pada ngepost beginian? Walaupun asistennya pakai barang murah, tapi tidak terkesan murahan. Yang dipakai Alisa branded, tapi nggak cocok di tubuh dia. Jauh lebih cantik asistennya. Mbak Yasmin cantiknya natural, nggak perlu filter. Alicia perlu oplas biar nggak kalah cantik. Nggak kebalik tuh, lebih cocok Mbak Yasmin jadi bosnya. Kok bisa ya, bosnya kalah cantik sama asistennya? Ih, nyebelin. Aduh, sampai kaget Mama, kenapa sih? Lama netizen, mulutnya pada julid-julid banget. Masa mereka bilang Yasmin lebih cocok jadi bos aku? Ini juga, mah, mereka nyuruh aku operasi plastik biar nggak kalah cantik dari Yasmin. Itu bullying, mah, ini udah ngejek banget. Udah nggak usah dibaca, nggak usah digubris lah, biarin aja. Gak bisa dong, mah, ini kan notifnya masuk terus ke HP aku. Ya udah diemin aja. Gak bisa gitu, Mama, kenapa sih nggak bisa support aku? Gini deh, biar kamu nggak stres ya, biar kamu nggak usah sering-sering megang handphone, mendingan temenin Mama ke belakang, ke kebun. Yuk, berkebun. Apa sih nggak ada yang mau belain aku? Semua gara-gara Yasmin. Aduh,
hati-hati dong, saya mau kerja nih. Iya Mbak gimana? Tadi saya udah bilang hati-hati, Mbaknya sibuk main handphone. Ini kopinya Mbak Lisa sampai tumpah loh. Ya harusnya kan Mbak bisa senang dikit. Nah, saya Harusnya cuma Mbak jalan juga lihat doang, saya Mbak. Saya jalan juga. Tunggu. Ini ada apa ini? Kenapa ribut-ribut gini ya? Maaf Farangga, ini tadi saya tuh abis mesen kopi untuk Mbak Lisa. Terus saya lagi jalan, saya tadi udah bilang hati-hati tapi ternyata Mbaknya tuh fokus main handphone. Jadi dia nggak ngeliat, akhirnya kopinya tumpah. Udah gini aja, kamu kembali ke ruangan kamu, ya. Setelah itu kamu langsung ganti baju kamu aja, oke? Baik, Farangga permisi. Kopinya Mbak Lisa gimana nih? Apa aku beli lagi kali ya? Tapi nanti Mbak Lisa nungguin. Udah nggak usah, kamu nggak usah beli lagi. Nanti kalau Alicia nanya, biar saya yang tanggung jawab. Saya bicara sama dia. Nggak usah Pak, terima kasih banyak. Biarin saya nyelesain masalah saya sendiri. Permisi Pak. Selamat pagi Mbak. Semua barang-barang Mbak Lisa sudah saya siapkan untuk keperluan photoshoot nanti. Dan hari ini ada jadwal Mbak Lisa di berbagai tempat untuk melakukan photoshoot. Kopi pesanan aku mana? Mana? Ya maaf Mbak, tadi saya sudah pesan tapi jatuh di lobi. Gak usah banyak alasan deh. Gak becus banget sih kerjanya. Bikin mood rusak pagi-pagi gini. Iya maaf Mbak. Saya minta maaf, saya orderkan lagi ya. Ayo cepat. Yasmin tunggu. Iya Mbak. Mulai sekarang kamu gak usah sok kecakepan ya. Karena kamu cuma asisten. Dan beda level sama aku. Satu hal yang perlu kamu ingat. Kamu bukan tandingan aku. So please ngaca. Stop mimpi mau jadi perempuan hebat kayak aku. Kamu harus ingat dari mana kamu berasal. Maaf Mbak, maksudnya apa ya? Kamu harus downgrade penampilan kamu mulai hari ini. Bukannya Mbak minta saya untuk mengupgrade penampilan saya supaya nggak malu-maluin Mbak. Gak usah banyak komen deh. Ikutin aja apa yang aku suruh, bisa nggak? Dan sekarang cepat beliin kopi sesuai pesanan aku. Cepetan. Iya Mbak. Apa sih yang bagus dari Yasmin? Padahal aku lebih segala-galanya dari dia. Lihat aja. Setelah pemotretan, mata netizen akan terbuka. Dan mereka akan berubah pikiran. Ya, 1, 2. Oke, cakep. Ya, tangannya naikin sedikit ya, biar kelihatan bagus. Agak naik pose. Oke, cakep. Sekali lagi. Ya, cakep. Itu kan Mbak Yasmin ya? Iya. Masya Allah, cantik banget ya aslinya. Iya, ini cantiknya kelewatan ya. Minta foto yuk. Masya Ya. Allah, cantik banget sih aslinya. Iya. Lebih cantik daripada di foto ya. Yasmin, Iya. Mbak mau minum, mau kipas? kamu bilangin ke fans aku itu, aku lagi nggak mau foto bareng. Bilang ke mereka jangan ganggu aku. Iya, siap Mbak. Oke, sebentar. Kita review dulu ya, Mbak. Maaf banget Mbak Lisa lagi pemotretan, jadi Mbak Lisa lagi nggak mau diganggu. Aku pengen minta foto sama kamu loh masalahnya.
Sebenarnya Mbak Yasmin lebih cantik kok daripada dia. Saya lagi kerja, saya nggak enak Sebentar aja, sekali aja, ya. Udah, makasih ya Kak ya, makasih ya, makasih. Sama ya. Loh, Mbak Alicia mau kemana, Mbak? Mbak. Mbak, kita kan belum selesai, Mbak. Ini Mbak minumnya, maaf. Sebentar ya. Yasmin, kipas. Oh, iya, iya. Masih panas, masih panas. Cepetan Yasmin. Iya, iya. Cepet dong, lapar nih. Iya, iya. Iya, Mbak. Gak enak. Beli di mana sih? Beli lagi yang baru. Cepetan, saya lapar. Iya, kemenangan saya kemarin memang banyak membuka mata orang-orang tentang potensi saya. Banyak yang menawari saya untuk menjadi brand ambassador dari produk-produk mereka. Ada apa ya? Maaf Mbak Alisa, asistennya namanya Mbak Yasmin ya? Iya, betul. Ada apa dengan asisten saya? Jadi begini Mbak Alisa, boleh nggak kami meminta Mbak Yasmin untuk syuting bareng sama Mbak Alisa untuk mempromosikan produk kita? Sama asisten saya. Bener Mbak, karena Mbak Yasmin ini kan sedang viral di mana-mana. Jadi kami ingin agar produk kami dipromosikan oleh Mbak Yasmin juga. Kenapa Mbak? Gak apa-apa. Jadi gimana Mbak Alisa? Tanya sendiri aja sama orangnya. Menurut saya enggak, karena saya masih menyukai pekerjaan saya sebagai asistennya Mbak Alisa, jadi saya tidak menerima pekerjaan selain itu. Maaf Mbak Alisa,
kalau nggak berdua sama Mbak Yasmin, sebaiknya kita tunda kontrak kerja sama ini. Gara-gara kamu, aku nggak jadi dapat project tadi. Itu bener-bener bawa sial ya. Ya nanti saya bicarain sama kliennya, Mbak. Udah lah, nggak usah. Nggak butuh project dari mereka. Masih banyak yang akan nawarin aku jadi bintang iklan. Dan kamu? Gak usah sok kecakepan, bisa nggak? Lain kali kamu nggak usah ikut ke dalam ruangan meeting. Kamu tunggu di luar. Ya maaf Mbak, soalnya tadi kan saya juga disuruh sama Mbak untuk ikut. Ya nggak usah ngebantah. Kamu itu cuma pesuruh aku. Gak usah sok tahu. Sekali lagi kamu bikin aku malu kayak tadi. Aku pecat kamu. Jadi cuma dianggap pesuruh. Permisi dok, Iya, Sus. semua pasien sudah selesai, ini laporannya. Oh iya, silakan ditaruh di meja aja ya. Oh iya dok, di depan ada tamu. Oh, baik, dipersilakan masuk aja. Baik dok. Permisi dok. Silakan. Bagaimana? Saya mau melaporkan soal Mbak Yasmin. Ya, gimana perkembangannya? Ada yang mencoba mencelakai Yasmin? Sampai saat ini semua berjalan lancar dok. Cuma kerjaan Mbak Yasmin. Kenapa? Dok bisa lihat sendiri aja. Saya sudah merekamnya semua. Gara-gara kamu, aku nggak jadi dapat project tadi. Itu bener-bener bawa sial ya. Ya maaf Mbak, soalnya tadi kan saya juga disuruh sama Mbak. Ya nggak usah ngebantah. Dengerin aja bisa nggak, kamu tuh cuma pesuruh aku. Yang gua takutin ternyata kejadian. Gua tahu betul gimana Alisa. Kasihan Yasmin, dia pasti sedih diperlakukan seperti itu. Ya udah, terima kasih atas laporannya. Tapi saya minta sama kalian, tolong kembali mengawasi Yasmin dan Alisa. Jangan sampai lengah. Baik dok. Kalau gitu kami permisi dulu dok. Ya, silakan. Kamu itu cuma pesuruh aku. Gak usah sok tahu. Perlakuan seperti apapun dari Mbak Lisa akan aku terima. Ya meskipun aku cuma dianggap pesuruh. Tapi aku harus tetap kuat. Untuk bisa bekerja dan mendapatkan uang. Karena cuma ini satu-satunya harapanku. Demi ibu. Halo dok. Hai, Yasmin. Kamu lagi apa? Ini aku udah selesai kerja sih, lagi mau istirahat dulu sebentar. Oh, gimana kerjaan kamu? Alisa bikin ulah sama kamu ya? Aku bisa bayangin betapa beratnya kerja sama Alisa. Enggak kok dok,
Baik-baik aja aku. Ya mungkin ada sedikit Mbak Lisa urus, cuma tenang. Bisa aku handle kok semuanya. Kamu orang paling baik yang pernah aku kenal. Diperlakukan seburuk itu sama Alisa, kamu tetap gak ngeluh. Aku tahu kamu butuh pekerjaan ini, makanya kamu tetap bertahan. Ya udah Dok, nanti aku telepon lagi ya. Oh, oke. Ya udah. Kamu pasti mau makan siang ya. Kamu makan yang banyak ya. Kamu butuh tenaga banyak buat bisa nge-handle Alisa. Iya Dok. Kamu juga ya Dok? Assalamualaikum ya. Maafin Yasmin ya, Yasmin baru bisa datang sekarang. Alhamdulillah Yasmin sekarang udah dapat pekerjaan ya. Ya walaupun Yasmin gak begitu suka sama pekerjaannya, tapi Yasmin akan bertahan demi ibu. Yasmin juga mau cerita sama Ayah. Ibu akhir-akhir ini tantumnya makin parah ya. Ibu selalu bilang kalau orang yang udah ngebunuh Ayah itu selalu ngikutin ibu. Awalnya Yasmin gak percaya ya. Sampai akhirnya orang itu beneran datang dan mencoba untuk bunuh Yasmin. Yasmin takut ya. Yasmin takut, Yasmin gak tahu Yasmin harus gimana. Yasmin juga kasihan sama ibu ya. Ibu juga sempat bilang kalau ibu pengen nyusulin Ayah. Mas Yoga. Mas Yoga. Bu, kenapa kamu ninggalin aku, Mas? Aku mau ikut kamu ke sana, Mas. Bawa aku, Mas. Aku rindu sama kamu, Mas. Yasmin harus gimana ya? Yasmin bingung. Kalau ibu pengen nyusulin Ayah, Yasmin sama siapa? Yasmin gak punya siapa-siapa lagi kecuali ibu. Ayah udah ninggalin Yasmin dan Yasmin gak mau ibu juga ninggalin Yasmin ya. Tolongin Yasmin ya. Saya benar-benar kagum dengan Pak Baskara. Di bawah kepemimpinan Bapak, bisnis ini terus berkembang pesat menjadi salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. Tapi, kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin sampai di titik ini, Mas. Siapa yang Bapak maksud?
Dia sahabat saya, Yoga namanya. Jadi kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin seperti sekarang ini. Yoga. Bas, saya itu benar-benar nggak nyangka loh. Akhirnya kita berhasil membangun bisnis ini. Iya, benar-benar. Ini semua hasil pikirannya Mas Yoga. Mbak sekarang, kalau nanti sampai terjadi apa-apa sama saya, tolong kamu ambil alih semua bisnis perusahaan kita ya. Saya minta tolong kamu jaga keluarga saya, jaga anak saya, jaga istri saya karena cuma kamu orang yang saya percaya. Mas tahu, aku nggak mau direpotin lagi sama Mas Yoga. Nggak mau, Mas. No. Itu akan sulit karena saya akan terus merepotkan dan mengganggu kamu, Baskara. Iya. Itu aku udah tahu dari dulu. Sudah takdir aku untuk selalu direpotin sama orang yang namanya Yoga. Baskara. Ternyata ucapan Yoga jadi kenyataan. Dia pergi untuk selama-lamanya. Tapi saya nggak bisa mewujudkan keinginan Yoga. Saya nggak berhasil menjaga anak dan istrinya. Apa terjadi sesuatu dengan istri dan anaknya Pak Yoga, Pak? Ya. Mereka menjadi korban di kecelakaan itu. Makanya semua bisnis yang kami bangun bersama waktu itu, sekarang saya jalani. Saya turut prihatin dengan Pak Yoga dan keluarga. Andai anakmu masih ada, dia berhak atas ini semua, Yoga. Tolong bantu Yasmin supaya Yasmin bisa bertahan. Supaya Yasmin bisa nolongin ibu dan ibu bisa balik lagi sembuh ya. Yasmin akan berusaha terus ya demi ibu. Yasmin akan ngelakuin apapun. Yasmin akan bekerja lebih giat supaya ibu bisa cepat sembuh. Dan ayah bisa ngeliat bangga ya di atas sana sama aku. Coba aja kalau ayah masih ada. Mungkin ibu gak akan kayak gini ya. Mungkin ibu bisa hidup normal. Kita bisa bahagia ya. Yasmin kangen banget sama ayah. Yasmin kangen banget sama ayah. Yasmin.
mendengar semua yang kamu ceritakan sama ayah. Maafin ibu ya, Nak. Ibu udah nyusahin kamu, Yasmin. Enggak mau itu cuma salah makanya, Yasmin. Yasmin minta maaf, Bu. Kamu harus kerja keras. Sekaligus kamu harus jagain ibu. Minta maaf, Nak. Seandainya ayah kamu masih ada, pasti hidup kamu enak. Karena ayah kamu orang hebat. Ayah kamu pemilik sebuah perusahaan besar. Ibu nggak salah ngomong kan? Ayah punya perusahaan besar. Perusahaan apa? Ibu jawab dulu, Bu. Ibu jawab dulu. Ayah punya perusahaan apa? Ibu. Yasmin, kita harus pergi dari sini. Yasmin, bahaya di sini. Ayo kita pergi dari sini, Yasmin. Gak ada apa-apa, Ibu. Di sini aman-aman aja, Ibu. Yasmin, ayo pergi dari sini. Di sini bahaya, Nak. Di sini bahaya, ada yang membunuh kamu. Ibu jawab dulu, Ibu. Ayah punya perusahaan apa? Ibu tadi mau bilang sama Yasmin. Ibu jangan kayak gini dong, Bu. Ibu jangan. Rati, nggak ada apa-apa di sini. Ayo kita pergi dari sini, Yasmin. Ibu jawab dulu, Ibu. Ayo, Ibu. Ayo pergi. Ibu. Iya, halo. Ada apa? Halo dok, kami ngelihat Bu Rati dan Mbak Yasmin di pemakaman ayahnya. Tapi Bu Rati kelihatan aneh. Bu Rati kenapa? Bu Rati narik-narik Mbak Yasmin keluar pemakaman. Apa mungkin Tante Rati kambuh lagi tantrum ya? Yaudah, kalau gitu saya segera ke sana. Karena posisi saya juga nggak terlalu jauh dari situ. Baik dok. Kenapa sih Yasmin nggak angkat telepon? Ayo, Yasmin. Ibu. Ayo. Ayo cepet ya, Ibu. Jam dulu dong, Ibu. Kita harus pulang, Yasmin. Ayo dia. Ibu ngomong apa? Kita harus pulang, di sini bahaya. Apa kamu? Apa? Kamu bunuh saya. Mau bunuh saya. Yasmin, sini Yasmin. Yasmin, hati-hati Yasmin. Ibu. Apa? Pergi. Pergi. Ibu dengerin Yasmin, Ibu nggak boleh kayak gini, Bu. Ibu jangan kayak gini, Bu. Ibu jangan kayak gini dong, Ibu harus tenang. Ya, Ibu Rati, Ibu Rati, Ibu bangun, Ibu bangun. Ibu Rati, Mas, tolong telepon ambulans, tolong telepon. Ibu bangun, tolong, ya Allah. Ibu bangun, Ibu bangun, Ibu bangun, Ibu, tolong, Mas, telepon ambulans.
Dokter. Tante? Yasmin? Tante? Yaudah, sekarang kita bawa ke mobil, kita bawa pulang, nanti aku cek di rumah kondisinya. Iya, ayo. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ya. Pak Rangga ditunggu Pak Baskara sekarang di ruangannya. Ya udah, terima kasih. Nanti saya kesana. Baik, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih. Ada masalah apa lagi sekarang? Iya, Pak. Papa manggil aku ya. Duduk. Itu gimana progres dari proyek yang sedang kamu pegang? Kok tanda tangannya lama banget? Oh, proyek itu masih proses aku kerjakan, Pak. Karena proyek ini butuh kajian yang sangat mendalam untuk perusahaan kita dan juga perusahaan klien. Tapi aku yakin, Pak, secepatnya kita akan segera menandatangani MOU tersebut kok. Kamu gak usah bertele-tele, Rangga. Time is money. Semakin banyak waktu kamu buang, akan semakin banyak kesempatan kita hilang. Dan kamu tahu, biaya akan makin bengkak. Semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan, biaya yang gak penting. Kamu paham itu? Gini. Di dalam bisnis, momen itu adalah hal yang paling berharga. Jadi kalau kamu berlama-lama seperti ini, nanti kamu lihat, semua pesaing bisnis kita akan segera mencaplok semua kesempatan yang kamu abaikan. Kamu paham nggak kalau proyek ini sangat bernilai buat kita? Paham, Pak. Aku sangat paham. Dan aku emang lagi mengerjakan itu semua, Pak. Usaha kamu belum cukup. Pak, tapi proyek ini proyek yang sangat besar. Dan aku nggak mau kalau kita terburu-buru, akhirnya kita melewati beberapa tahap yang sangat penting. Termasuk visibilitas tadi dan juga yang lainnya, Pak. Aku nggak mau ngambil risiko itu. Pemula kamu itu kayak pengusaha baru aja. Papa ngerti soal visibilitas tadi segala macam. Tapi yang lainnya, kamu bisa urus sambil jalan. Kamu ngerti nggak ini semuanya penting buat perusahaan kita? Pak, Rangga, kita ini lagi di kantor. Kalau karyawan dengar bagaimana? Apa jangan keterlaluan dong sama Rangga? Terus aja kamu belain anak ini. Aku nggak belain, aku cuma minta papa itu pelan-pelan. Sabar, Pak, sabar. Sabar? Ya. Kamu ngerti nggak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidupi sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar gak itu? Pak, aku sedang melakukan yang terbaik yang aku bisa. Tapi kan semuanya butuh proses, Pak. Dan apapun yang aku kerjakan, itu selalu salah di mata Papa. Rangga, udah stop. Rangga, sekarang kamu kembali ke ruangan kamu. Kamu kembali kerja aja. Iya, Ma. Pak, kamu sadar gak sih? Kamu udah keterlaluan sama Rangga. Kalau mau bisnis ini berjalan lancar, mulus, dan maju, harusnya Rangga mengikuti apa yang aku harapkan. Tapi, apa kenyataannya? Dia nggak sanggup, Ma. Nggak sanggup. Ya Papa sabar dikit dong, Pak. Rangga kan lagi belajar. Dia nunjukin kok kalau dia mau berusaha. Ngomong sama kamu ini emang gak ada gunanya. Terus aja kamu bela dia. Lihat buktinya.
Akhirnya anak itu nggak pernah berkembang, gara-gara kamu belain terus.